السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Waba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita bersyukur karena ada dua nikmat yang Allah berikan. Satu, nikmat sehat. Yang kedua, kesempatan. Ada orang badannya sehat, tapi kesempatan tidak mendukung, masih sibuk dengan dunianya. Ada orang kesempatannya banyak, tapi kesehatan tidak mendukung. Salah satu saja menghambat, maka susah kita beribadah kepada Allah. Dua nikmat itu Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita sebagai orang yang beriman adalah orang yang penuh dengan rahmat ridho Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus. Manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang beriman. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh, berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ini indahnya, kata Allah, beramal soleh, laki-laki perempuan, nggak dibedakan gendernya, sama saja. Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang berkualitas. Hayatan thayyibah, bahasa sederhananya kehidupan yang bahagia. Jadi kalau ada orang beriman yang nggak bahagia, ini masalah itu. Allah sudah mengatakan hayatan thayyibah, anugerah yang paling besar itu adalah kehidupannya itu indah. Ibnu Abbas mengatakan ciri orang yang mendapatkan hayatan thayyibah itu, yang pertama, taat kepada Allah, rajin ibadah. Makin bagus ibadahnya, makin rajin, makin banyak sujudnya, itu tanda-tanda orang yang dianugerahkan oleh Allah kebahagiaan. Hayatan thayyibah. Yang kedua, rizkinya halal. Rizkinya halal. Kalau masih ada campuran-campuran, itu berarti bahaya. Yang kita khawatirkan nanti istidraj. Dikasih, Allah biarkan terus, pada satu titik nanti baru dihabiskan, dihancurin, na'udzubillah. Hati-hati ya. Wah, saya nggak apa-apa kok, aman aja ini, makan yang haram, nggak apa-apa kata Allah. Istidraj itu, hati-hati. Ya. Rizkinya halal.
kata Abdullah bin Abbas. Itu hayatan thayyibah. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Badannya sehat, fikirannya sehat, fikirannya tenang, hatinya damai. Dunia ini hanya jadi sarana. Dunia bukan tujuan. Kalau kita ngikuti konsepnya Imam Ali kan, kata Imam Ali, dunia itu jangan ditaruh di hati, taruh di telapak tanganmu. Sebab kalau duit itu ditaruh di hati, makin banyak duitnya makin tinggi hati. Makin kurang duitnya sakit hati kan, bahaya itu kan, jantung nantinya dia. Ya, jadi dibuat yang enak. Taruhlah dunia itu di tanganmu, kata Imam Ali. Sehingga distribusinya itu cepat, gampang, masuk keluarnya gampang. Makin banyak yang dikeluarkan, makin bahagia orang. Makin sedikit yang dikeluarkan, makin susah hidupnya. Jangan dikira yang duitnya banyak itu bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Kadang kita yang nggak punya duit santai itu ya, pagi-pagi makan nasi uduk, nikmat rasanya. Ya, nasi uduk ada jengkolnya, masya Allah, udah luar biasa. Ini yang duit banyak itu sebulan sekali nyetor ke mitra keluarga. Nyetor Pak ke sana. Malam-malam begini kalau kita datang ke mitra itu kayak mall Pak. Rame. Orang kaya semua. Jadi sehat lahir dan batin. Tenang, enak. Yang keempat, cirinya orang yang diberi hayatan thayyibah itu adalah punya sifat qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya nerimo. Nerimo ya. Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Enggak mikirin punya orang, enggak mikirin punya tetangga, enggak mikirin, enggak. Alhamdulillah, dapat alhamdulillah, syukur. Itu hayatan thayyibah. Yang harusnya kita orang beriman itu dapat itu, kata Allah. Setiap orang beriman mestinya dia nikmati hidup itu. Mestinya dia nikmati. Jadi kalau ada yang susah, masalah ini, masalah itu, nah checkingnya di situ, di checklist. Ini rizkinya bener nggak itu? Karena Indonesia ini masya Allah ya, bingung saya juga kalau melihat itu, dengar beritanya gitu kan. Korupsi, ada aja korupsi. Sekarang mainnya bukan M lagi tapi T, coba bayangkan. Ya Allah. Iya. Coba, itu yang melakukan orang Islam. Pak, gitu kan, orang Islam, ya Islam. Nih, makan daging. Daging apa ini? Ditanya dulu. Daging babi, haram. Dia nggak mau makan. Tapi korupsi, haram. Salah. Masya Allah. Itu ya Allah. Itulah kita. Makanya saya kalau ada yang ketangkep itu saya seneng. Kalau ada pejabat korupsi ketangkep itu seneng saya, bagus. Ya, bagus Pak. Karena itu Allah itu masih sayang kepada dia, masih sayang. Yang repot tuh yang nggak ketangkep, yang nggak ketahuan. Wah itu bahaya. Ya, masya Allah. Mau cari apa sebetulnya hidup? Ya, hidup cuma sementara, sebentar. Rizki sudah dijamin, tidak ada perlu ditakutkan. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang pemberani lebih disukai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Enak sebetulnya kalau kita jalani hidup nih santai.
Sholat sudah, ya, ibadah sudah, rizki ada, tenang sudah. Mau nyari apa lagi? Kitanya saja, kalau saya itu bilang kitanya saja terlalu mengecilkan Allah. Kira-kira ada nggak kita kalau malam tahajud itu minta, ya Allah, saya minta 100 miliar. Kira-kira ada nggak disebut begitu? Nggak ada kan? Kita mintanya yang penting cukup gitu ya. Ya Allah, minta rizki, minta rizki. Tapi nggak disebut nominal. Coba deh sekali-sekali, Allah, boleh nggak saya dikasih 100 miliar? Padahal Allah maha kaya kan? Maha kaya yang punya alam semesta ini. Maknanya maksud saya, orang kafir aja dikasih. Apalagi hambanya yang beriman. Hambanya yang bersujud. Sebetulnya orang beriman tuh makin tinggi optimismenya, makin bagus coba. Pergi haji ngapain antri sampai 20 tahun misalnya. Daftar sekarang nih, tahun 2025 berangkat, tahun berapa? 2045. Wah kelamaan Pak, minta lapor sama Allah, ya Allah kelamaan tuh haji. Saya pengen berangkat haji furoda gitu. Engkau yang maha kaya ya Allah. Kita kan melemahkan diri kita di hadapan Allah, mintanya sedikit-sedikit. Walaupun nanti itu Allah bilang begini kepada malaikat, coba lihat hamba itu apa yang dia minta. Ya Allah, dia minta 100 miliar. Kata Allah, coba engkau lihat kebutuhan dia berapa. Oh, kebutuhannya 5 miliar ya Allah, kasih dia 5 miliar. Yang 95 ganti. Badannya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, anaknya soleh, istrinya solehah. Jauh bencana, jauh musibah, jauh. Itu dari 100 miliar distribusinya luar biasa. Allah itu maha bijak. Allah memberi sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Kita inginnya 100 miliar, tapi kata Allah, enggak, dia butuhnya 5 miliar. Yang lain distribusi. Sehat badan, pikiran, tenang hati, damai, hayatan, thayyibah. Itu caranya. Itu indahnya, itu Allah itu begitu. Ya. Jadi ini yang harus kita perkuat. Ya. Yang Ramadan kita ini bulan yang paling indah. Bersujudlah kepada Allah. Kemarin itu saya kepada teman-teman yang kebanjiran, kata saya, Allah itu maha indah ketika mengirimkan air itu. Hikmahnya banyak. Sedikit, sekecil-kecilnya hikmah orang yang kemarin kena air itu, masuk air ke dalam rumahnya itu kan, sekecilnya itu apa? Di bawah lemari yang nggak pernah disapu, kemarin kan disapu jadinya. Itu sekecilnya itu. Tapi kalau kita lihat dari kaca orang beriman, lihat ketika banjir itu datang, di situ kena orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat. Kata Allah, untuk apa dia dimasukkan air ke dalam rumahnya? Derajatnya dinaikkan. Di situ ada orang yang ahli maksiat, dosanya banyak, tapi dia beriman kepada Allah. Kata Allah, gugurkan dosanya dengan banjir itu. Ada lagi orang yang dalam takdirnya itu, kata Allah, seharusnya dia itu bukan banjir yang masuk, tetapi apa? Rumahnya yang kebakaran. Kata Allah, masukin banjir, biarin yang kecil aja, rumahnya aman. Itu cara Allah. Jadi orang beriman tuh ketika melihat satu masalah atau satu peristiwa, satu ujian yang datang, itu dilihat dari sisi hikmah. Apa tujuan Allah ini? Apa maksudnya Allah ngirimkan ini? Jadi ada introspeksi di dalamnya. Itu indahnya begitu. Saya kemarin sempat khawatir, jangan-jangan Miftahul Jannah ngungsi juga gitu kan. Alhamdulillah aman ya. Karena Al-Barkah, Masjid Agung Al-Barkah itu udah masuk masalahnya. Kepikir saya itu. Ya. Wah ini terawih ini nggak jadi. Alhamdulillah rupanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah kita jaga mudah-mudahan yang baik tadi. Kata Allah, beramal solehlah, berbuat baiklah dalam hidup, engkau akan dianugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.